Soal kenapa? Karena sering dimarahin. Sering, berarti nggak cuma sekali itu? Nggak cuma sekali. Oh, anaknya ini maksudnya korban ini marahin sama Ya anak? sering sama ibunya juga sering. Marahnya gimana? Ya beda-beda sih Pak. Kasar maksudnya? Ya Pak, kasar sama. Nyesel nggak? Nyesel? Nyeselnya kapan? Nyeselnya Besoknya? iya Pak. Jadi waktu malam nggak nyesel? Waktu malam juga masih kepikiran Pak. Masih kepikiran? Iya, Pak. Nah terus kemudian ide ataupun rencana ngasih tahu besoknya kan nyari-nyari semua nih? Ya Pak. Nah, yang ngasih tahu pertama waktu di atas apa? Yang ngasih tahu Sampean? saya Pak. Ngomong ke siapa? Ngomong sama adik saya Pak. Bilang apa? Suruh liatin ketoran Pak. Oh gitu, daripada nyari-nyari di atas, sampean ngasih tahu adik sampean bahwa ada di atas, coba cari gitu. Iya Pak. Kapasitas mereka dibuat ke sini itu dalam saksi, tetapi setelah didalami katakan. Jadi pada awalnya kami menerima laporan adanya temu mayat di dalam torn atau tempat air. Dari sana kami curiga anak umur 5 tahun tidak mungkin bisa naik masuk ke situ. Kemudian kita lakukan pendalaman kepada saksi-saksi di sekitar sana. Kemudian dari kondisi korban kami lakukan otopsi juga. Hasil otopsi menunjukkan adanya penyebab kematian berupa air. Artinya anak ini tenggelam di dalam tornya. Tenggelam? Tenggelam. Meninggal karena tenggelam. Karena dalam paru-paru ditemukan air. Artinya ada kemungkinan unsur kesengajaan. Setelah didalami beberapa saksi, kemudian dicocokkan dengan bukti-bukti di lapangan, dan ada juga pengakuan daripada pelaku, ternyata anak kecil ini korban pembunuhan daripada ayah tirinya sendiri. Itu kronologisnya seperti itu. KBO pun Ketahuan, Sabtu kita lakukan penyelidikan, hari Minggu TP2 ini yang akan menentukan apakah terjadi eksploitasi anak atau tidak. Makanya perlindungan anak itu yang kita dalami. Ya. Motifnya ibu kandung daripada korban adalah istri siri daripada pelaku. Hidup satu rumah, kemudian pada saat mereka pulang ke rumah, si bapak tiri ini tidak disertai dengan ibunya, sekitar jam 10. Nah, kemudian ditanyakan mana ibunya, tapi dengan menggunakan bahasa kasar karena mereka anak jalanan. Makanya kami memanggil P2 TK ini juga. Ada beberapa hal yang harus kita bicarakan lagi. Pada saat menegur pelaku ini, si korban menggunakan bahasa kasar, intinya anjing di mana ibu saya, kenapa tidak pulang sama-sama, karena merasa tersinggung. Kemudian dalam kondisi mabuk, tadi kita dalami ternyata mabuk intisari ditambah obat keras, sejenis obat keras, sehingga tidak bisa menguasai emosinya. Kemudian dibawa ke lantai 3, di lantai 3 dimasukkan, dipegangi itunya kakinya.
Dipegang kakinya kurang lebih selama 10 menit sampai tidak bergerak, baru tidur bareng sama korban ini. Nah, 3 orang ya, satu lagi di situ. Korban udah tidur karena si anak itu tidur. Ayo boneka. dibiarkan begitu saja, malam itu tidak dicari, baru besok paginya dicari, dan tersangka ini juga yang menunjukkan tempatnya di mana. Berawal dari situlah kecurigaan, kemungkinan besar pelakunya adalah orang tua daripada korban sendiri. Itu. Air dalam toren penuh kan? Ya, penuh. Iya penuh. Karena itu kan rumah kos-kosan. Rumah kos-kosan. Mereka ini kos di situ. Pak, bakal sering luka jadi anak penganiayaan, korban penganiayaan ya? Masih kita dalami, makanya kita panggil instansi terkait P2 TP2A untuk mendalami kasus ini, karena ada beberapa anak kecil juga yang masih di sana. Mereka kadang-kadang sehari-hari di buah ngamen juga di arah Bandung Kota, Buah Batu tepatnya itu. Jadi ini mungkin juga kegiatan eksploitasi anak. Nanti sedang kita dalami. Adapun ancamannya yang kita kenakan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 338, di mana sanksi pidananya 15 tahun penjara. Karena kesal sama Kesel kenapa? karena sering dimarahin. Sering, berarti nggak cuma sekali itu? Enggak cuma sekali. Oh, anaknya ini maksudnya korban ini marahin Ya sama sering sama ibunya juga sering. marahnya gimana? Ya beda-beda sih Pak. Kasar maksudnya? Ya Pak, kasar Nah. sama mengasar. Katanya waktu kejadian mabuk kan? Iya. Mabuk apa? Aku minuman Pak, Minuman apa? Minuman intisari Sama siapa? sendiri Pak. Tapi sadar ya melakukan itu? Waktu melakukan lagi nggak sadar Pak. Belum, nggak mungkin kalau nggak sadar ingat ini. Tapi dalam artian walaupun pengaruh itu emosi yang ada. Iya Pak. Ingat sekali suruh diangkatnya itu kejadian persis. Iya Pak. Sempet ini nggak ragu nggak waktu nyelupin itu? Enggak Pak. Nggak ragu? Enggak Pak. Biasa itu. PKBO pun tah. Ketahuan, Sabtu kita lakukan penyelidikan, hari Minggu TP2A ini yang akan menentukan apakah terjadi eksploitasi anak atau tidak. Makanya perlindungan anak itu yang kita dalami. Ya. Nyesel nggak? Nyesel? Nyeselnya kapan? Biasanya Besoknya? iya Pak. Jadi waktu malam nggak nyesel?
Waktu malam juga masih kepikiran Pak. Masih kepikiran. Iya, Pak. Nah terus kemudian ide ataupun rencana ngasih tahu besoknya kan nyari-nyari semua nih. Ya Pak. Nah, yang ngasih tahu pertama waktu di atas apa? Yang ngasih tahu Sampean? saya Pak. Ngomong siapa? Ngomong sama adik saya Pak. Bilang apa? Suruh liatin ketoran Pak. Oh gitu. Daripada nyari-nyari di atas, sampean ngasih tahu adik sampean bahwa ada di atas, coba cari gitu. Iya Pak. Baru ketemu ya? Ya Pak. Sampean pura-pura panik. Ya Pak. Itu kamu kerja nggak sehari-hari? Ya kerjanya apa sehari-hari? Terakhir ngamen Pak. Setahun terakhir ngamen. Setahun ngamen. Sama anak itu, sama Korban juga ngamen. Korban sama mamanya ngamen. Ngamen juga. Ya sama mamanya. Ngamen biasa di mana? Kalau saya di daerah